Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kemenak, alhamdulillah hadir. Yang saya muliakan juga dari unsur kepolisian juga hadir. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa yang alhamdulillah saya bangga ini punya presiden mahasiswa yang berbasis pesantren. Dan para mahasiswa yang hadir, saya ucapkan terima kasih sekali, jazakumullah khairal jazaa atas kehadiran panjenengan semua di Pondok Termas ini. Sekitar 2 tahun yang lalu saya mendapatkan laporan dari Mahasantri Mahat Ali. Kalau Mahat Ali dikenal dengan Mahasantri, kalau di perguruan tinggi dikenal dengan mahasiswa. Bahwa Termas diminta untuk menjadi tuan rumah halakoh. Spontan, saya tidak berpikir panjang, ahlan wa sahlan. Karena saya merasa sebuah kehormatan Pondok Termas ini dijadikan tuan rumah untuk acara apapun, khususnya acara kepesantrenan. Kami sadar bahwa Pondok Termas ini pondok yang jauh dari sarana prasarana yang cukup memadai. Sebuah daerah yang bisa dikatakan kalau orang dulu mengatakan daerah yang terisolasi. Bahkan sempat Pacitan ini menjadi daerah tertinggal. Pada tahun, bahkan menteri daerah tertinggal pun kesini 3 kali sampai detik-detik akhir untuk meninggalkan jabatan menteri. Waktu itu namanya Mas Lukman Edi. Beliau rombongan 1 bis dari jajaran kementerian beserta staf-staf dirjen-dirjen itu 1 bis ke Pacitan, dan alhamdulillah mampir juga di Pondok Termas. Dan alhamdulillah sekarang Pacitan sudah tidak termasuk daerah tertinggal lagi. Alhamdulillah sudah goodbye ya Pak Wagub ya. Walaupun toh sudah terbebas dari daerah tertinggal, Pacitan besok Selasa monggo para mahasiswa untuk tadabbur, tafakur alam. Pacitan banyak destinasi wisata yang sungguh sangat aduhai. Ada Gua Gong, ada air hangat. Nanti malam kalau acara ini selesai monggo ke air hangat. Mumpung ada Pak Wakil Bupati, free, insya Allah nggak usah bayar. Silahkan. Ada pantai yang luar biasa, tidak hanya berkelas nasional tapi kelasnya sudah hampir sama dengan Pattaya di Thailand. Saya ngomong Pattaya, saya pernah ke Pattaya. Alhamdulillah, ini apa Pak Bupati ini? Pak Bupati apa Pak? Pak Bupati datang.
Wah, itu Pak Kapolres. Oh, Pak Kapolres. Monggo Pak Kapolres, ahlan wa sahlan. Ini Pak Kapolres kita ini santri ini. Pak Kapolres kita santri. Sebelum jenengan duduk, saya belum meneruskan. Monggo duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wagah gede dhuwur santri bisa. Nah, ditanya. Iya. Santri Mas. Matur nuwun Pak Kapolres, Pak Sugandi. Saya lanjut. Destinasi wisata di Pacitan ini luar biasa, dan monggo besok panjenengan sepuas-puasnya untuk bisa berwisata setelah acara ini selesai. Bapak Ibu, para mahasiswa, mahasiswi, santri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan banyak, tadi saya terkesima dengan keterangan 4.0 itu. Mulai abad 14 ada mesin tenaga uap, kemudian 2.0 sudah ada listrik, 3.0 sudah mulai komputer waktu itu juga sudah luar biasa. Hari ini kita memasuki 4.0 yang tentu ini bisa menjadi fadlun minallah, tapi satu sisi juga bisa saja ini menghilangkan nilai-nilai keagamaan seperti yang disampaikan Presiden BEM tadi. Nah, 4.0 ini kami banyak diskusi di Jakarta, dan alhamdulillah besok kita lebih mendalam lagi diskusi dengan Bapak Sekjen kita, Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang tadi sore telepon. Insya Allah jam 7 pagi sudah nyampe ke sini. Nanti kita perdalam, karena tantangan pesantren, khususnya kita bicara pesantren terhadap 4.0 ini, apalagi pesantren ini punya basis yang kuat, yaitu Kitab Kuning. Yang Kitab Kuning ini alhamdulillah sudah masuk di undang-undang pesantren. Kitab Kuning ini kitab klasik, kitab Taurat yang sampai hari ini, kalau dalam bahasa media itu jadul, kuno, dan lain-lain. Tapi sampai hari ini Kitab Kuning ini masih relevan untuk menghadapi 4.0. Ini bukan sekedar klaim, dibuktikan negara memberikan payung hukum melalui undang-undang pesantren. Ini bentuk real terhadap kelebihan daripada Kitab Kuning. Ini yang harus diperdalam oleh anak-anakku sekalian, para mahasiswa. Ada 4.0, ada Kitab Kuning. Coba ini didiskusikan juga ini. Kita tahu anak-anakku sekalian, kitab takrib gitu saja. Kitab takrib, bukan Fathul Qorib, tapi takribnya yang Matan Abu Suja itu. Di situ
sangat ringkas, tipis, dan tidak ada satu huruf pun Al-Quran dan Al-Hadis. Coba bayangkan, coba sama cek. Faslun fi ahkamit toharah, al-miyahu sab'atu anwa'in, ma'ul bahri, ma'un nahri, sampai ujung itu. Dan tidak ada dalil Al-Qur'annya dan As-Sunnah Al-Hadisnya, tidak ada. Dia hanya sebagai matan. Matan, kalau bahasa pesantren itu matan. Matan itu apa? Matan itu di atas kaidah, di atas qaidah. Dia matan, jadi hanya merupakan ringkas, seringkas-ringkasnya. Jadi 300 halaman itu bisa diringkas menjadi sekian kalimat, itu namanya matan. Nah, apa yang terjadi? Para doktor, ada 5 doktor Al-Azhar, Kairo, Mesir, mencoba mengurai kitab takrib itu, dimunculkan nyalah dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dikaji yang luar biasa, semuanya kitab takrib itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Quran dan hadisnya pun ditulis di dalam kitab yang dikaji oleh para doktor di Al-Azhar. Ini membuktikan siapa bilang kitab kuning itu kitab yang ketinggalan zaman. Dan besok mudah-mudahan Gus Bahak juga bisa mengurai bagaimana kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi kebanggaan Gus Bahak. Kalau panjenengan sering melihat YouTube, melihat pengajian beliau, padahal kitab Ihya itu dikarang oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang sudah sangat jadul dan sudah sangat di atas jadul itu. Tapi bagaimana hari ini bisa menjawab tantangan untuk 4.0 itu. Nah, perguruan tinggi yang ada di bawah payung besar pondok pesantren yang berjumlah sekitar 120-an itu tadi, kalau nggak salah dengar saya, ini tentu merupakan kebanggaan saya secara pribadi, saya sendiri secara pribadi, dan kebanggaan para kiai secara umum. Karena santri yang di pesantren, notabene khususan di pesantren Termas ini yang berlatar belakang pondok salafiyah yang berbasis kitab kuning, ini tentu juga harus tidak cukup hanya berjalan di tempat, tapi harus berjalan ke muka. Di pondok pesantren salafiyah ada kaidah yang sangat populer, al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini saya mohon sekali lagi para mahasiswa yang berbasis pesantren, dorong pesantren itu, dorong alma mater panjenengan semua itu untuk al-akhdhu bil jadidil aslah. Tidak cukup al-muhafadzatu 'alal qadim shalih, tidak cukup kitab takrib itu, tapi tetap kitab takrib itu sebagai kitab pegangan kita. Jangan sekali-kali meninggalkan kitab takrib, karena itu basic kita, itu kekuatan ruh kita. Tapi bagaimana takrib ini kita kembangkan al-akhdhu bil jadidil aslah melalui contoh. Saya sudah memancing Mahat Ali Lirboyo ketika saya menguji S2 beasiswa Mahat Ali seluruh Jawa Timur. Kitabnya Kifayatul Akhyar. Salah satu mahasantrinya saya suruh baca kitab tentang Ma'ul Musyammas, air yang dipanaskan itu. Saya langsung bertanya kepada
Mahasantri Mahat Anilirkoyo, Mas Santri, apa yang sampean baca bagaimana konteks dalam dunia sekarang ini? Ada penghangat, pemanas air, masukkah alat pemanas air yang untuk kita mandi itu di hotel-hotel atau di rumah orang yang kaya-kaya itu kira-kira masuk kategori ma'ul musammas apa enggak? Terus berapa derajat Celcius yang dikatakan ma'ul musammas itu? Berarti dibutuhkan alat untuk mendeteksi air itu sekian derajat Celcius. Itu termasuk al-akhdhu bil jadidil aswad. Sementara yang dalam kitab kajian klasik itu ma'ul musammas itu air yang kena sinar matahari. Nah, yang ma'ul musammas yang dipanaskan melalui listrik api itu bagaimana? Karena konsekuensi air musammas itu juga mengandung penyakit. Kalau dalam keterangan kitab-kitab kita itu bisa mengakibatkan penyakit belang dan lain-lain itu. Masih ingat nggak itu kitab takrib? Masih ingat, bener? Kata etok itu. Oke. Kemudian perlu ada lab, perlu laboratorium. Jadi fikih itu sendiri juga dibutuhkan lab. Ini tugas BEM ini nanti. Apa hubungannya dengan lab? Loh, sekarang ini semuanya serba lab 4.0. Ayo, takrib yang lama ini menghadapi 4.0 ini bagaimana? Karena fikih itu juga berkembang. Berkembangnya fikih itu luar biasa, tidak terbatas. Itu ma'ul musammas. Yang kedua, Mas Santri saya suruh membaca tentang siwak. As-siwaku bil araq. Langsung saya tanya, Mas, siwak bil araq, kayu arok. Sekarang pertanyaannya dengan pasta gigi, dengan sikat yang dijual bebas ada 1000 macam-macam itu masuk kategori siwak apa enggak? Saya pancing gitu anaknya. Karena kalau kayu arok ini kan juga perlu ada toko yang spesial yang ya, tapi sekarang katanya sudah banyak pasta gigi itu merek siwak itu katanya sudah ada butiran-butiran kayu arek diperlembut atau bagaimana wallahu alam. Nah sekarang begini aja pertanyaan saya, kenapa kayu arok? Rasulullah mensunahkan siwakan itu dengan menyebutkan kayu jenis arok, tidak kayu jati, kayu sengon dan lain-lain. Kira-kira kandungan kayu itu sejauh mana kok Rasulullah sampai mengkhususkan arok itu, keistimewaannya apa dan sebagainya. Ini juga butuh lab. Jadi saya sambil uji sambil diskusi, karena saya ingat 4.0 ini yang harus mau nggak mau semuanya serba digitalisasi macam-macam lah, luar biasa juga. Jadi saya menyampaikan 4.0 terkait dengan kitab kuning yang saya mohon sekali lagi, mohon maaf saya agak ngalor ngidul ini karena merasa bahagia, senang, karena saya ingin mahasiswa, mahasantri yang berbasis pesantren ini, saya tak menggunakan kalimat anu sajalah, seyogjanya, tidak usah memakai kalimat jangan seyogjanya tidak meniru-niru, mohon maaf ya, walaupun mahasiswa itu katanya demi keilmuan macam-macam, akademis macam-macam, tapi kalau mahasiswa gaweane demo aja, ini keluar dari mahasiswa yang berbasis pesantren. Ma'ruf Khozin tadi menyampaikan, beliau BEM itu menyampaikan makalahnya Kiai Ma'ruf Khozin, akidah, ibadah, akhlak.
Masih ingat nggak pidato saya? Nyimak banget itu tadi pidatonya. Akidah, ibadah, akhlak. Akhlak inilah kekayaan pesantren untuk menuju 4.0. Kalau akhlak ini di pesantren sudah mulai luntur, mohon maaf, satu sisi ada mahasiswa itu kalau di pesantren itu saya khawatir itu mahasiswa itu terkontaminasi ketularan virus-virus negatif. Yang positif mahasiswa itu banyak. Mahasiswa saya nggak menyebutkan perguruan tinggi apapun, tapi modal ruh kita adalah akidah, ibadah, akhlak. Itu yang harus dikembangkan. Terkait akademis tetek bengek ini demo macam itu hak, tapi harus 3 ini yang dipakai. Apalagi demo akhir-akhir ini di Jakarta. Saya sebagai seorang pengasuh pesantren, Ramadan, bahkan akhir-akhir ini, belum lama ini, ada sesuatu yang ada kejanggalan lah. Walaupun mereka menggunakan narasi ilmiah lah, narasi akademis lah, yang begini, tapi itu hak, silakan. Tapi setelah kita pantau, nilai-nilai akhlaknya di mana? Jelas Bapak polisi sudah mendeadline, contoh jam 6 harus selesai, enggak selesai sampai malam hari, mengganggu lagi. Saya bukan membela Pak Polres, tapi ini nyata ini. Mahasantri yang di bawah pengasuh pesantren tidak boleh begitu. Mau demo silahkan, tapi yang pakai akhlak. Aturan jam 6 selesai. Setuju nggak kayak gini nih? Ini beda dong, mahasiswa yang berbasis pesantren. Kalau bukan di pesantren, silahkan. Saya nggak perlu ngomong saya. Apalagi mahasantri atarmasi, mudirnya saya sendiri. Kalau mau demo saya nggak diberitahu, langsung tak pecat. Karena tidak izin sama saya berarti tidak berakhlak. Sederhana, simpel saya. Tapi kalau toh memang harus demo karena ini untuk menghilangkan mafsadah lima salihil ummah, silahkan. Tapi koridornya akidah, ibadah, akhlak. Clear itu, clear. Bapak Ibu, para mahasiswa dan mahasantri yang berbahagia. Yang terakhir, Bahthul Masail. Tentu mungkin Bahthul Masail mahasantri, mahasiswa ini berbeda dengan Bahthul Masail konteksnya. Bahthul Masail yang ada di Suriah mungkin. Jadi mungkin saya juga mau melihat besok bagaimana Bahthul Masail ala mahasiswa ini kayak apa. Saya mau lihat dan mau saya kaji betul. Kalau toh mungkin hasil penelitian saya secara pribadi nanti ini saya juga akan menyampaikan ke Presiden BEM-nya. Mas, begini Mas, begini. Siapa tahu ifadah wa istifadah, saling share lah. Nanti saya akan menyampaikan kepada Presiden BEM. Nah, konteks Bahthul Masail yang menjadi ruh pesantren tadi juga disampaikan oleh Presiden BEM, ini juga harus dipertahankan. Tentu Bahthul Masailnya dalam konteks narasi keilmiah dan sebagainya ini harus diwujudkan, karena panjenengan ini adalah mahasiswa, tidak seperti di tingkat aliyah di pondok pesantren, perlu harus berkembang. Oleh karena itu, judul yang luar biasa ini, eksistensi pesantren sebagai solusi perdamaian dunia ini,
tidak cukup halakoh model begini ini dilakukan di Indonesia saja. Kalau perlu, BEM ini juga berekspansi ke Asia. Nanti bisalah kita fasilitasi melalui pengurus WBNU, karena tahun 2016 saya ini ke Universitas Songkla, Thailand, dan 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari salah satu mahasiswi Songkla terkait dengan disertasi Mahat Ali. Jadi Mahat Ali ini sudah didengar oleh Thailand. Ini kesempatan kita untuk menyampaikan kepada para mahasiswa di sana yang tentu dalam nilai-nilai keislaman untuk menyampaikan misi perdamaian ini. Kalau toh nggak ke sana bareng-bareng, mungkin Presiden BEM-nya muhibah ke sana menjadi narasumber, syukur menjadi keynote speaker, menyampaikan terkait dengan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di bawah naungan pondok pesantren. Ini perlu dilakukan ini. Kita punya Nadir Shah Hussein yang ada di Australia itu. Bagaimana akses perguruan tinggi yang ada di bawah pondok pesantren ini juga bisa kita akses keluar, tidak hanya di dalam saja. Dan insya Allah saya siap mengawal panjenengan. Saya siap mengawal panjenengan dalam hal ini. Karena kita ingin benar-benar diwujudkan. Karena dunia sudah mulai tidak karuan, khususnya dunia keislaman. Kita tahu di Jazirah Arab sudah porak-poranda. Sudah porak-poranda. Nah, kita tidak ngeklaim, tapi salah satu dari sekian negara yang diharapkan untuk perdamaian dunia adalah Indonesia. Indonesia adalah para santri pondok pesantren, termasuk panjenengan. Ini bukan jargon atau bukan judul, tapi perlu kita wujudkan. Perlu kita wujudkan. Kapan lagi kalau bukan dimulai dari sekarang? Insya Allah mikotnya ini dari Pondok Termas ini. Mikotnya dari Pondok Termas. Allahumma amin. Demikian sambutan saya. Semoga acara ini, seminar dan Batul Masail menghasilkan hasil yang maksimal. Dan saya minta khususnya BEM, Presiden BEM, mohon maaf, untuk menemui saya secara pribadi besok Senin setelah asar. Setelah asar saya kasih waktu panjenengan untuk menemui saya. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.